Hadirin wal hadirat jamaah syukur yang berbahagia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat nikmat hidayah dan hidayahnya kita sekalian saat ini mampu melaksanakan amalia subuh yang senantiasa Allah perintahkan kepada kita. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pada saat ini adalah bulan Sya'ban. Maka setelah bulan Sya'ban adalah Ramadan. Tentu saya sampaikan berkaitan dengan Ramadan, sekilas saya sampaikan juga berkaitan dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terungkap, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan amalia ibadah Ramadan agar senantiasa memiliki derajat dan kepribadian yang bertakwa. Di situ ada sebuah kata kutiba. Kutiba berasal daripada kataba. Maka inilah yang disebut dengan PM. PM suatu pekerjaan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di sinilah posisinya bagaimana? Dalam kalimat kutiba, ya, hari ini bisa dikatakan juga sebagai kalimat. Kutiba ini adalah telah diwajibkan. Siapa yang mewajibkan kepada kita? Bagaimana hukumnya dalam kalimat ini? Maka kalau kita kaji fi'il yang senantiasa menyebutkan tentang fa'ilnya, siapa fa'ilnya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan kepada kita memanggil kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah syariat. Maka di situ tidak dijelaskan siapa fa'ilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus syiyamu telah diwajibkan, itu adalah fi'il madhi, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa, demikian juga kepada hamba-hamba yang sebelum kalian min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hukumnya dalam majhul dalam artian dalam kalimat itu ada fi'il yang disembunyikan fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Siapa yang mewajibkan kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu posisinya ya. Nah hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sekilas kita kaji ya, dalam sebuah hadis terbuka pada bulan Ramadan puntahat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pada bulan Ramadan Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu iblis. Akan tetapi mengapa sekalipun kita sedang berpuasa, maksiat juga jalan terus? Ya, itulah yang jadi persoalan. Padahal iblis itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang jadi persoalan. Maka kalau kita kaji dalam hal inilah apa yang kita untuk menegakkan ibadah
darajat ula, yang pertama adalah banyak sekali rintangan-rintangannya. Itu. Jadi ibadah takwa tidak semudah kita memberikan telapak tangan, perlu perjuangan. Karena rintangan dalam kehidupan kita selalu terus menggerogoti dalam jati diri kita. Ya. Makanya yang disebut dengan aqabah. Ketika kita melontar Jumratul Aqabah pada saat kita melaksanakan ibadah haji, itu adalah rintangan-rintangan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menjemput putranya, maka iblis selalu menggoda itu yang menemukan dengan rintangan dalam rangka kita mendekatkan amal ibadah takwa, kendati pun kita berhadapan dengan iblis yang selalu menggoda kepada kita. Berkaitan dengan bulan Ramadan, iblis itu belenggu, maka sudah tentu iblis itu tidak punya kekuatan dan kemampuan. Mengapa manusia masih banyak yang berbuat maksiat? Mengapa manusia masih banyak yang berbuat munkarat? Maka disitulah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda, bahwa syaitan itu selalu mengajak Bibli Adam wal malaki lambatun. Disinilah ketika manusia dilahirkan ke alam dunia ini, dari awal manusia dilahirkan ke alam dunia ini, maka disinilah ada dua yang senantiasa mengajak kepada manusia. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan, berada dalam samping kanan atau itu adalah para malaikat. Sedangkan berada dalam samping kiri itu adalah iblis, syaitan. Maka disitulah kepada setiap Bani Adam dan keturunannya ketika lahir ke alam dunia ini, maka disitulah seimbang. Banyak mempengaruhinya. Yang pertama untuk mempengaruhi kebaikan, yang kedua untuk mempengaruhi keburukan. Keburukan adalah iblis berada di samping kiri, kebaikan adalah para malaikat berada di samping kanan. Maka disitulah kehidupan manusia senantiasa selalu tercatat oleh malaikat raqib untuk mencatat kebaikan, malaikat atid untuk mencatat keburukan dari sebelah kiri. Maka itulah posisi manusia dalam kehidupan di alam dunia ini tidak akan pernah lepas daripada kebaikan dan keburukan. Itu Nah, disinilah ajakan iblis. Iblis syauti lambatun bibli Adam wal malaki lambatun. Ajakan di antaranya seimbang. Iblis mengajak kepada keburukan, malaikat mengajak kepada kebaikan. Yakni tajallatu bidakwati, yakni bahwasanya ketika seandainya hamba manusia berada dalam suatu tempat, misalkan berada dalam suatu tempat, bidakwati mengajak biqaulihi, dengan segala macam ucapan-ucapannya. Kalau malaikat mengajak kepada ucapan-ucapan yang baik, kalau iblis mengajak kepada ucapan-ucapan yang buruk, itu yang jadi persoalan. Maka disinilah lamma bil makani wa lamma idza nazala bih. Nah, iblis itu tidak tenang. Kalau seandainya seorang hamba berada dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis merasa gemetar, hareten. Itu iblis Nah, siapa yang mengajak kepada suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, sudah jelas tadi dikatakan adalah para malaikat. Jadi pantas kehidupan kita di alam dunia ini ada orang kelompok hamba yang berbuat kebaikan, yang mengikuti apa ajakan para malaikat, juga ada kelompok yang mengajak keburukan, yang
yang mengikuti apa? Hawa nafsu iblis. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Maka jangan heran kehidupan di alam dunia selalu bersaing antara kebaikan dengan keburukan. Dijelaskan lagi. Summa Allah Ta'ala bi'idyatil insan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hal ini, dalam diri manusia, dalam jasad manusia. Nah, disitulah tabiatan ma'ilatan ila syahwati. Tabiatnya kelakuan manusia selalu mendorong kepada hawa syahwat itu. Jadi ketika pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu iblis, tetapi syahwat itulah yang selalu berjalan, yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sudah tidak ada, tetapi hawa nafsu syahwat itu selalu menggebu-gebu kepada perilaku yang buruk. Itu ya. Jadi supaya kita jelas ya, persoalan yang maka bulan Ramadan itu kita berpuasa, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, iblis dibelenggu, tapi masih tetap saja manusia banyak yang berbuat maksiat. Itulah yang tidak dibelenggu, itu adalah hawa nafsu. Makanya ibadah saum itu adalah menahan hawa nafsu. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian selanjutnya, wa nailil ladzati kaifa kanat min husni aw hubbi. Lalu selanjutnya, banyak manusia yang tidak menyadari dengan kelezatan kehidupan di alam dunia ini. Ya, manusia cenderung selalu mengarah kepada hawa nafsu. Itu. Makanya bagaimana cara menghindari persoalan hawa nafsu iblis itu, hawa nafsu yang selalu masuk dalam diri kita yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan Ramadan. Banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghindari daripada hawa nafsu yang itu. Kemudian selanjutnya, sedangkan manusia di sini min husni al-hubbi, kebaikan juga seimbang, keburukan juga seimbang. Fadzalika huwa syarr, akan tetapi dalam upaya kita berusaha untuk sebuah kebaikan dan keburukan selalu menyertainya, ya, apalagi hawa nafsu. Kemudian bagaimana kecondongannya dilapati kepada berbahaya kehidupan di alam dunia dengan segala macam kehidupan di alam dunia ini, panjang bayang, ya, itu manusia kecenderungannya ke situ, sibuk dengan urusan dunia. Apa? Hawa nafsu itu, ya. Maka selanjutnya di sini bahari salah satu doatin. Maka ada 3 ajakan kepada manusia. Yang pertama tadi diungkapkan, para malaikat mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, iblis mengajak kepada keburukan. Yang ketiga, hawa nafsu yang tidak terbelenggu dalam kehidupan kita ini. Sudah tentu disitulah selalu mengikuti apa perilaku keangkaran murkanya kehidupan kita di alam dunia ini. Itu, ya. Jadi mengklarifikasi mengapa bulan puasa bulan Ramadan ini kok maksiat jalan terus padahal setan dibelenggu. Itulah jawabannya. Karena yang tidak dibelenggu adalah hawa nafsu manusia itu sendiri. Lebih-lebih di luar bulan Ramadan, maka istilah iblis bebas, maka lebih dahsyat lagi godaannya. Itu, ya.
Makanya disitulah ya perlu kita melaksanakan amal ibadah puasa itu di bulan Ramadan, melatih jati diri kita untuk menahan hawa nafsu itu ya. Bagaimana caranya? Zikrullah, kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Nah, lalu kita apakah zikir itu selalu kita perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu tempat? Tidak. Zikir itu ada bil lisan, kemudian bil qalbi. Zikir itu ada karena lisan, ketika kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita zikir kepada Allah ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di suatu tempat. Nah, adanya manusia yang selalu berzikir kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang tidak mengenakan bagi iblis. Maka itulah yang senantiasa iblis merasa gerah dengan adanya umat para Nabi Adam ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan para malaikat mendukung kepada zikir itu sendiri, dan kemudian hawa nafsu selalu merasuk dalam jati diri, mengejar kehidupan di alam dunia ini, yang selalu hobi dunia, merasa kurang dengan urusan-urusan dunia. Padahal itulah hawa nafsu yang tidak pernah berhenti merasa kurang dan kurang. Itu yang jadi persoalan. Nah, sadarlah kita bahwa kehidupan umat manusia tadi telah diungkapkan, kembali lagi, bahwa ketika bayi keturunan Nabi Adam dilahirkan ke alam dunia ini, maka disitulah pengaruh-pengaruh antara para malaikat dengan iblis selalu memberikan pengaruh antara hal yang positif, jelas para malaikat, hal yang negatif, iblis itu yang menggoda kepada hal yang bohong. Maka perjuangan dalam kehidupan kita di alam dunia ini terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan suatu tempat di bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Ya, disitulah syahrul Ramadan. Bagaimana kita bulan Ramadan untuk senantiasa melatih jati diri kita menahan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak pernah berhenti, selalu merasuk dalam jati diri manusia, kecenderungannya mengarah kepada kelezatan hobi dunia, maka terlena lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada dasarnya bagaimana kita menghadapi persoalan itu, saya sudah menjelaskan waktu yang lalu. Yang pertama, jadilah hamba Allah yang tajarrud. Jadilah hamba Allah yang banyak menyepi diri kita untuk selalu takarrub kepada Allah. Ya. Yang kedua, jadilah kita menjadi hamba yang takarrub, yang bagaimana menghindarkan diri daripada perilaku-perilaku kemaksiatan manusia. Pilihlah sahabat dan teman kita yang baik-baik, yang seiman dan setakwa dengan kita. Ya. Coba nanti di alam akhirat, seandainya kita berkumpul dengan orang yang beriman dan bertakwa, maka di alam akhirat itu Allah kumpulkan kita. Tapi kalau kita berkumpul dengan golongan maksiat, maka senantiasa di alam akhirat kita kumpulkan dengan orang-orang yang bermaksiat. Maka kita disini cerdas, perlu kita memilih siapa sahabat, siapa teman kita yang seiman dan setakwa dengan kita. Itu yang harus kita betul-betul evaluasi. Bagaimana orang yang senantiasa selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh merasa ketakutan ketika kita berhubungan dengan sama manusia. Contoh, kalau saya sudah ngobrol berdua
Maka disuruh obrolan itu selalu ke samping kiri dan samping kanan. Lalu masuk yang ketiga adalah iblis. Maka terjadilah di situ ghibah dan namimah. Ya, membicarakan orang lain. Ya, kemudian selanjutnya namimah menjadi provokator. Itu kan. Nah, makanya kehidupan kita di alam dunia, dalam hubungan kita, cerdas kita, pilihlah siapa yang seiman dan setakwa dengan kita. Karena ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, menandakan dalam sebuah hadis, bagaikan kita menghadapi harimau yang akan menerkam kepada kita. Itu ya. Jadi kadang-kadang kita berdua ngobrol, pada situlah datang iblis harimau menerkam kepada kita, begini siapa kita. Lalu disitulah bukan pahala yang kita peroleh, dosa membicarakan orang lain, ghibah, namimah, gini, bohong, juga apa yang terjadi. Maka ibadah puasa dijelaskan asyamu jannatun malam yahrikha bikadzibin aw binamimah. Maka puasa itu menjadi perisai penangkis semua dosa-dosa yang terlalu sepanjang manusia mampu. Ya, harus mampu kita menghindari kebohongan, menghindari ghibah, menghindari namimah. Itulah semua penyakit-penyakit hati yang beracun dalam jati diri kita, yang berkaitan dengan hawa nafsu itu. Maka ibadah puasa, bagaimana kita cara menahan hawa nafsu? Perbanyaklah kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, buanglah waktu yang kurang bermanfaat. Ya, daripada kita merumpi, bicara ibu-ibu ngobrol di tukang sayur kesana kemari, lebih baik kita baca Quran. Daripada kita ngobrol namimah, ghibah, maka lebih baik kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang maksud yang berbahagia, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anda syakirin hadda ta'amin. Anda yuwabi ni'amahu wa yuhabajida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa sultani. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi